Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini, di bagian yang keempat, kita masih ketemu pada program linier, dan ini merupakan sub yang terakhir di pembahasan materi program linier, yaitu garis lidik. Sahabat dan teman-teman para pecinta matematika, ini sudah digambar terlebih dahulu supaya videonya tidak terlalu panjang, dan nanti kalau permasalahan itu biasanya muncul di soal-soal, bukan di materi. Baik, kita langsung ke bagian yang ketiga, yaitu garis lidik. Apa itu garis lidik? Garis lidik itu garis untuk penyelesaian himpunan penyelesaian. Misalkan ini daerah yang diarsir. Ini para teman-teman semua, ini adalah daerah hasilnya ya. Atau himpunan penyelesaiannya daerah hasil. Garis lidik itu diperoleh dari fungsi tujuan. Jika fungsi tujuannya adalah f(x, y), maka ax tambah by. Maka garis lidiknya yaitu ax tambah by sama dengan k. Pada dasarnya garis lidik itu ax tambah by itu sama dengan ab. Oke. Maka dari gambar ini kita bisa tentukan di sini, misalkan titik optimal ya, maksimum. Itu garis lidik ax tambah by sama dengan k, dan b itu harus lebih besar dari 0. Nah, kalau yang ini garis lidik dasar. Nah, yang ini titik optimal maksimum. Itu titik optimal ini diperoleh, yang ini nih, titik maksimal ini diperoleh dari himpunan penyelesaian dari kendala berada di bawah garis lidik. Nah, yang ada di bawah garis lidik. Sedangkan fungsi minimum titik optimal dicapai jika semua himpunan penyelesaian berada di garis lidik. Syaratnya y positif. Nah, y-nya positif atau b lebih besar sama dengan 0 ya, yang ini. Dan jika koefisien y-nya negatif atau b lebih kecil sama dengan 0, maka berlaku sebaliknya. Yang mana? Yang ini, yaitu garis lidik ax tambah by sama dengan k, di mana b itu lebih kecil sama dengan 0 ya.
Oke, para sahabat semua, maka di sini ini adalah panah menunjukkan ke atas, dan ini panah menunjukkan ke bawah. Coba kita kembali lihat di bagian yang ini, bahwa fungsi tujuan maksimal atau optimal yang dicapai jika semua himpunan penyelesaian dari kendala berada di bawah garis selidik. Nah, yang ini di bawah garis selidik. Sedangkan fungsi minimum di atas. Nah, di atas ya. Berarti jika B-nya lebih besar sama dengan 0, maka di atas ya daripada ya yang ini. Berarti terbalik ya, sahabat. Ini lebih besar dan ini B-nya lebih kecil dari 0. Oke. Ada yang tanyakan untuk materinya? Oke, kalau materi jelas ya, jelas, memang kurang paham. Jelasnya bukan berarti jelas paham, tapi jelas kurang paham. Baik, kalau misalkan di sini, oh saya kurang paham dengan materi, insya Allah kalau kita berikan contoh mungkin agak paham ya. Contoh misalkan jika daerah yang diarsir, ini gambarnya sudah kemudian tulis atau sudah gambar pada diagram yang ada di bawah, maksudnya di bawah ke sini boleh ke sini, tapi kebetulan ini adanya di atas, tidak mungkin kan dari tulis di atas ya. Merupakan penyelesaian dari program linear fungsi sasaran fx-nya x kurangi y. Maka yang ditanyakan tentukanlah nilai maksimum fungsi yang ini, fungsi f x, y. Nah, gambarnya seperti ini. Ini menceritakan tentang gambarnya ini. Yang ditanyakan berapa fungsi maksimumnya. Ya. Oke. Misalkan kita jawab ya, jawab, dan gambarnya masih sama. Tentu di penyelesaian kita akan berikan nama pada titik-titiknya dan garisnya. Misalkan kita di sini berikan A, titik A, di sini titik B, dan di sini titik C. Garis dari negatif 3 dan 1, misalkan kita beri nama ini adalah garis G. Biasanya kalau lambang garis atau huruf melambangkan garis itu biasanya hurufnya kecil. Dan di sini ini misalkan H. Masih tetap X dan ini masih tetap Y. Oke. Jika garis melalui garis G itu yang mana? Garis titiknya negatif 3,0 yang ini. Dan 0,1 yang mana ini? Maka garis ini menjadi X kurang 3Y, itu kita substitusi sama dengan negatif 3 kali 1 ya, atau X kurangi 3Y sama dengan negatif 3. Oke. Terus untuk persamaan garis yang melalui titik 2,0 dan 0,2, yang ini 2,0, 0,2. Misalkan kita tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah garis H.
Berarti negatif 2x ditambah 2y sama dengan negatif 2 dikali 2. Atau x kurangi y sama dengan 2. Nah, ini dari mana dapat ini? Negatif 2 dan 2. Coba kembali ke sini. Kembali ke sini bahwa AX tambah BY itu sama dengan A dikali B. A kali B. Ini pun sama yang ini. A kali B. A-nya 1. Negatif 3 bolehlah dibalik. A kali B atau B kali A sama saja ya. Maka dari garis selidik ini, dari garis selidik GH, daerah yang diarsir seluruhnya berada di atas garis selidik untuk H. Berarti fungsi sasaran akan maksimum terletak pada segmen garis X kurangi Y. X kurangi Y. Yaitu sama dengan 2 yang ini. Pada daerah arsir AB, nah yang ini salah satunya adalah 3,1. Nah, 3,1 yang mana yang ini? Maka nilai fx, y, maka jadi kesimpulannya, maka nilai fx, y itu maksimum di F3,1 ya. Maksimumnya di 3,1. Oke. Ada yang tanyakan? Jika ada yang tanyakan, ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman yang lain ya di channelnya Singa Matematika. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.